Selamat datang di kanal M-Skill, yang mana niatnya mau membuat channel dengan nama Mister Skill, tapi kelupaan huruf R-nya, sehingga sekarang menjadi M-Skill saja. Dan selamat datang kembali juga bagi 12 subscriber ketika video ini dibuat. Itu sih kalau kalian nonton. Ketika saya membeli kartu grafis RTX 3070 Gaming Trio X dari MSI, saya tidak terlalu memperhatikan informasi yang tercantum di dus bawaan produk tersebut. Alhasil, saya sempat bingung apakah HRGB yang ada bisa diganti, atau akan selalu lebay dengan tampilan pelangi. Tetapi, setelah saya lihat-lihat, ternyata memang tidak ada informasi tentang ARGB tersebut. Kalaupun ada, berarti informasinya terlalu tersembunyi atau terlalu kecil tulisannya, sampai-sampai saya tidak menemukannya. Namun setelah saya baca-baca di internet, ternyata ARGB-nya bisa diganti dengan software Dragon Center. Walaupun tertulis nama softwarenya di dus tersebut, namun tidak ada informasi kalau software ini bisa mengganti ARGB di kartu grafis ini. Oleh karena itu, awal mulanya, saya tidak menggunakan software tersebut, namun menggunakan MSI Center. Ukuran filenya lumayan besar, yaitu 610 MB. Ketika pertama kali digunakan, akan tampil hardware monitoring. Untuk mengganti ARGB-nya, kita haruslah menginstal Mystic Light terlebih dahulu, dengan memasuki fitur set. Di sini karena saya sudah menginstalnya lumayan lama, jadi tulisannya update. Tetapi jika belum terinstall, akan tertulis sebagai install. Di bawahnya juga ditawarkan program-program yang lain. Dan tidak ada yang saya install kecuali Mystic Light. Karena memang untuk menginstal item-item tersebut, membutuhkan koneksi internet untuk mengunduhnya terlebih dahulu. Ketika sudah terinstall, kita bisa menjalankannya dengan memasuki tab fitur. Kemudian pilih Mystic Light. Tampilan pertama adalah rainbow atau pelangi. Di sini kita bisa mengatur kecerahan dan kecepatan jalan ARGB yang akan ditampilkan. Yang kedua adalah Magic. Yang ketiga adalah patroli, seperti lampu patroli mobil polisi. Pada pilihan ketiga ini, kita bisa mengganti warna apa yang ditampilkan ARGB-nya. Di sini saya coba ubah warnanya dari merah menjadi biru. Yang keempat adalah streaming. Yang kelima adalah kilat petir. Yang keenam adalah aliran, mungkin yang dimaksud adalah seperti aliran air. Bukan aliran ilmu gelap ya, Gan?
Warnanya juga bisa diubah. Yang ketujuh adalah putaran. Bisa dilihat, gerakan ARGB-nya adalah pengisian penuh, kemudian pengosongan penuh. Warna ARGB-nya juga bisa dirubah. Dan yang kedelapan adalah warna yang memudar. Untuk merasakan perubahan warnanya, kita harusnya memilih dua warna yang berbeda. Yang kesembilan adalah warna tetap. Di sini saya memilih warna ungu sebagai contoh. Yang ke-10 adalah bernafas. Kali ini warna kuning yang saya pilih. Yang ke-11 adalah berkedip. Yang ke-12 adalah berkedip tapi 2 kali. Lagi-lagi, warnanya juga bisa diubah. Dan yang ke-13 yang terakhir, adalah default atau settingan bawaan. Tetapi menurut saya, settingannya sama aja mirip seperti yang pelangi. Jadi begitulah, 13 settingan ARGB yang ditawarkan oleh Mystic Light dari MSI Center. Sebelum menginstal Dragon Center, kita diharuskan untuk menguninstall MSI Center-nya terlebih dahulu, jika kita sebelumnya sudah menginstal program tersebut. Jikalau dipaksakan tanpa menguninstall terlebih dahulu, maka ketika penginstalan program Dragon Center, akan ada peringatan untuk menguninstall MSI Center-nya. Dan setelah proses instalasi, Dragon Center-nya akan menanyakan untuk menjalankan program tersebut sebagai admin. Maka kita harus keluar dan menjalankan ulang Dragon Center-nya. Kita juga harus connect ke internet ketika menjalankan instalasi. Kalau tidak, program instalasi akan berhenti lama di tengah proses. Dan sayangnya menurut pengalaman saya, tidak ada peringatan kalau harus connect internet. Ketika pertama kali masuk MSI Dragon Center, kita akan ditampilkan halaman login. Tetapi untuk kebutuhan mengatur ARGB melalui Mystic Light, kita tidak perlu untuk login. Jadi halaman ini bisa langsung ditutup saja. Sekarang langsung saja kita memasuki opsi Mystic Light untuk pengaturan ARGB kartu grafis MSI ini. Menurut saya, tampilan Mystic Light dari Dragon Center lebih terlihat interaktif dari MSI Center. Di sini terlihat ikon dari setiap settingan ARGB yang memberikan sedikit gambaran tampilan ARGB-nya. Sekarang saya akan memperlihatkan perubahan pada ARGB di kartu grafisnya. Dan opsi pertama sama seperti yang ada di MSI Center, ARGB Rainbow atau pelangi. Sama seperti yang ada di MSI Center juga, di sini ada settingan kecepatan perubahan dan kecerahan ARGB-nya. Dan memang sepertinya settingan Rainbow sama saja seperti settingan default. Jadi, ketika pertama kali mengubah settingan dari default ke Rainbow, tidak terlihat perubahannya. Settingan kedua adalah Magic. Settingan ketiga adalah patroli, seperti lampu patroli mobil polisi. Settingan keempat adalah streaming, gerakan ARGB-nya dari kanan dan kiri bersamaan.
Settingan kelima adalah petir. Tetapi di sini warnanya berubah-ubah sendiri, tidak seperti petir yang asli di alam. Settingan keenam adalah aliran. Cahaya aliran ARGB-nya dari kiri ke kanan. Di sini warnanya juga bisa diubah menurut selera. Kelebihan settingan warna dari Dragon Center ini adalah tawaran preset warnanya. Di sini ada ungu, biru, hijau, orange, merah, dan pelangi. Tapi sayangnya di sini cuma disediakan 4 slot untuk menyimpan warna favorit. Padahal di MSI Center, kita diberikan sampai 8 slot. Settingan ketujuh adalah putaran. Settingan ke-8 adalah warna yang memudar. Bisa dilihat ada 2 pilihan warna, dan kita harus memilih warna yang berbeda agar terasa perubahan putaran warnanya. Akan tetapi, pilihan preset pelangi tidak dapat digunakan di sini, karena pada dasarnya preset pelangi adalah kombinasi beberapa warna. Di sini saya memilih warna biru dan oranye. Kemudian saya ganti menjadi biru dan hijau. Dan rupanya, ketika terjadi pergantian warna, terjadi juga percampuran warna keduanya. Settingan ke-9 adalah warna tetap. Kita bisa memilih warna preset yang disediakan, dan lagi-lagi tidak bisa pilih warna pelangi. Atau, kita bisa memilih bebas warna yang kita inginkan dengan mengklik lingkaran paling tengah, atau mengklik satu dari 4 slot warna favorit. Kemudian pilih warna yang ada di lingkaran kedua, dan bisa juga diatur kecerahan warnanya. Settingan ke-10 adalah bernafas. Settingan ke-11 adalah berkedip. Di sini saya menggunakan preset warna oranye. Settingan ke-12 adalah kedipan 2 kali. Settingan terakhir, ke-13 adalah default atau settingan bawaan. Menurut saya mirip seperti settingan pertama atau settingan pelangi. Tetapi kita tidak bisa mengubah kecerahan dan kecepatan ARGB-nya. Dan sebenarnya ada settingan tambahan, yaitu fungsi untuk mematikan ARGB tersebut. Di sini saya coba mematikan ARGB samping, yaitu yang ada pada tulisan MSI. Bisa dilihat, ARGB-nya cuma mati di bagian ini. Di sini ada 4 pilihan, yaitu mematikan semua ARGB-nya, mematikan yang ARGB bagian depan atau yang ada di bagian kipas, mematikan bagian samping yaitu yang tulisan MSI, dan terakhir mematikan ARGB backplate, yaitu ARGB bar yang panjang ini. Untuk mematikan semuanya kita tinggal pilih all, maka semua akan tercentang. Tanpa mengklik tombol apply, kita tidak akan mengubah atau mematikan ARGB tersebut. Dan akhirnya saya menyalakan ARGB yang bagian backplate saja. Sebagai info tambahan, settingan ARGB yang sudah di-apply tidak akan berubah walaupun programnya ditutup. Pada kasus saya, ketika PC saya restart dan berganti OS pun settingan tidak akan berubah. Dan info tambahan kedua, Mobo yang saya pakai lumayan jadul yaitu Z97 yang mana tidak ada port ARGB-nya. Jadi, walaupun memakai Mobo yang tanpa ARGB, kita tetap bisa mengatur ARGB yang ada di kartu grafis ini melalui software.
Jadi, bagaimana menurut Anda? Opini atau pengalaman langsung bisa Anda share di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih.